Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk membuat hati kami semakin terbuka dan membuka diri terhadap rahmat dan kasih-Mu. Sehingga karya keselamatan Allah juga jatuh pada diri kami. Sehingga kami dapat membagikan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Seperti Bunda Maria, Santo Yosef, Zakaria dan Elizabeth, Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang terbuka kepada kehendak-Mu. Dan ia mewartakan keselamatan kepada segala bangsa. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki iman yang sebesar mereka itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Natal sudah mendekat, saudaraku terkasih, dan kita semua tahu. Hari ini kita diberi contoh antara orang yang keras kepala, tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan, dan orang yang bersedia dipakai Tuhan untuk karya keselamatannya. Orang yang pertama adalah Raja Ahaz yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia boleh minta apapun di langit, di bumi, di bawah bumi, dan sesuatu yang hampir impossible boleh dia minta. Tetapi Raja Ahaz merasa tidak layak dan tidak pantas. Dan karena itulah maka Tuhan, karena penolakan ini maka Tuhan akan mengatakan dari seorang perempuan, seorang gadis, akan lahir seorang yang kemudian kita sebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Karena penolakan Raja Ahaz yang keras kepala, yang merasa tidak berdaya, yang merasa berdosa, dia tidak pantas. Bahkan Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa, Immanuel, yang kemudian terbukti nyata dalam diri yang dilahirkan oleh Yesus, Immanuel. Bunda Maria tidak seperti Ahaz, tetapi dia mau bersedia dari ketidakmungkinan bahwa dia seorang gadis yang belum bersuami, dan dia mengandung karena Roh Kudus. Dia bersedia, dia mau dipakai Allah untuk karya keselamatan. Untuk membawa orang kepada Kristus, membawa Kristus kepada orang lain. Inilah yang menjadi tugas utama kita sebetulnya. Kita dipanggil, kita diciptakan oleh Allah untuk membawa Kristus, membawa keselamatan kepada setiap orang, kepada manusia yang kita jumpai. Kita adalah perpanjangan tangan Allah, kita adalah alat Tuhan. Supaya kebaikan, supaya kemuliaan, supaya rahmat, janji-janji Tuhan itu nyata dalam diri manusia, dan manusia ikut serta dalam karya keselamatan. Ini saya kira bagian poin penting kenapa Allah mau memakai Anda, memakai saya, memakai kita orang berdosa dan kita orang lemah. Kita perhatikan dalam Injil, dalam kitab suci, justru orang-orang yang berdosa, orang lemah, dengan rendah hati mau dipakai Tuhan untuk karya keselamatan. Dan ini saya kira yang harus kita pegang. Kita tidak pernah boleh mengatakan bahwa saya tidak pantas dan tidak layak. Seperti halnya Zakaria. Karena dia mengatakan, bagaimana aku tahu, sekali lagi, bagaimana aku tahu bahwa aku dipakai Tuhan. Aku tua, istriku tua. Karena itu malaikat Tuhan menghukum Zakaria bisu beberapa hari, ya. Beberapa lama juga. Sampai anak itu lahir. Dan seharusnya diberi nama Yohanes, tapi kemudian diberi nama lain, ya, nama keluarga, tetapi Zakaria mengatakan dia harus disebut Yohanes. Dengan menulis di tangan, karena dia tidak bisa bicara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan saya adalah pertanyaan kita semua. Sejauh mana kita terbuka dan membuka diri untuk dipakai Tuhan bagi karya keselamatan? Sekecil apapun yang Tuhan mau minta kepada kita, ya, Tuhan ingin Anda dan saya berani menjawab ya kepada kehendak Tuhan. Kita selalu mengatakan, siapalah aku ini, ya, dipakai Tuhan.
Justru ketika kita berdosa, kita lemah, kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, tetapi kepada kekuatan Allah. Sekali lagi, kita tidak bersandar kepada kelemahan, keterbatasan kita, tetapi bersandar kepada kekuatan Allah. Apa yang kita lakukan adalah yang diinginkan bagi manusia. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari sekali lagi, yang datang itu bukan manusia biasa. Bahkan bukan nabi. Lebih daripada nabi. Lebih daripada Salomo. Lebih daripada tokoh-tokoh hebat seluruh dunia. Tetapi Tuhan sendiri akan datang di dalam Natal nanti untuk membarui hidup kita, membebaskan hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita bahwa saya tidak sendirian. Dan itulah warta gembira, warta sukacita dari Natal. Tuhan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, membebaskan kita. Saudara, mari kita bersukacita, bergembira. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa agung, betapa besar, betapa mulianya Tuhan yang datang kepada kita manusia. Dan akhirnya kita juga mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dalam bersatuan dengan Tuhan. Selama kita hidup di dunia, ya, meskipun kita tahu bahwa Allah datang kepada orang-orang sederhana seperti Yosef, Maria, bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan orang yang luar biasa di mata dunia, tetapi justru yang demikian itu dipakai Tuhan asal kita sedia, kita mau. Sekali lagi, Anda dan saya, kita semua tak pernah boleh mengatakan saya berdosa, saya lemah dan tidak dipakai Tuhan. Tapi Tuhan memakai Anda, memakai kita semua. Justru dalam kelemahan, keterbatasan itulah kita bersandar kepada Tuhan. Semoga Natal ini menjadi tanda kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Tuhan dalam hatiku, tanda kehadiran Tuhan dalam keluargaku. Dan aku dipakai untuk memberikan kasih kepada orang lain karena saya mengalami kasih itu bagi orang lain. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita berani berbagi hidup, berani mewartakan Kristus kepada setiap orang dan membawa Kristus kepada setiap orang, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.